Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Halo teman-teman semuanya. Suara saya jelas? Halo teman-teman semuanya. Jika suara saya jelas, acungkan jempol ya. Oke, that's good. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di Selasar. Ini kayaknya semuanya tegang sekali ekspresi wajahnya. Mungkin karena udah bosan banget ya di rumah. Perkenalkan, saya Desti Rahmawati atau teman-teman biasa menyapa saya Mbak Ambon. Teman-teman semuanya, saya alumni fasilitator Forum Anak Nasional dan kebetulan menjadi kepala sekolah pada proyek Selasar ini. Teman-teman semuanya, jadi Selasar ini kami susun sengaja memang untuk seluruh anak-anak Indonesia agar bisa tetap produktif di rumah. Jadi kita kemarin-kemarin kan sudah mendapat himbauan dari pemerintah bahwa kita diajak atau kita disarankan untuk tetap beraktivitas dari rumah. Dan kami berharap walaupun teman-teman semuanya, khususnya anak-anak Indonesia, walau tetap di rumah, punya aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, aktivitas itu dan membawa manfaat. Nah, Selasar ini hadir untuk teman-teman semuanya dengan harapan teman-teman bisa belajar banyak dari para pembicara di sini, teman-teman bisa mengisi waktu luang dengan baik walaupun dari rumah. Teman-teman, Selasar memiliki sekitar 14 kelas dengan berbagai macam tema yang sudah seperti saya jelaskan di awal di grup. Kita punya banyak sekali tema dan akan diisi oleh narasumber-narasumber yang berasal dari alumni fasilitator Forum Anak Nasional dan juga narasumber-narasumber lain yang memang passion di bidang itu. Dan kami berharap dengan teman-teman berpartisipasi di sini, teman-teman bisa membawa lebih banyak lagi manfaat, meningkatkan kapasitas teman-teman sebagai anak-anak Indonesia untuk bisa menjadi orang-orang yang punya peran aktif di lingkungan sekitar dan teman-teman sebaya. Nah, teman-teman, setiap harinya kami akan membuka pendaftaran lagi untuk teman-teman lainnya yang ingin bergabung di kelas. Jadi, teman-teman semua tidak harus mengikuti semua kelas yang ada di Selasar. Pilih saja kelas-kelas yang sesuai dengan minat teman-teman. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman semuanya? Jadi pilih saja. Ketika teman-teman misalnya ingin memilih 2 atau 3 kelas dan teman-teman suka di situ, dan teman-teman diharapkan untuk selalu memperhatikan grup agar tidak terlewat informasi sedikit pun. Teman-teman semuanya, malam ini kita akan memulai kelas pertama di Selasar ini dengan judul diskusi, yaitu partisipasi anak di era 4.0, peluang dan tantangan. Nah, hari ini kita akan didampingi oleh 5 orang
orang pemantik diskusi, di antaranya ada alumni fasilitator. Di sini juga ada Tania sebagai Ketua Forum Anak Nasional. Kemudian ada juga Mas Mufid sebagai Ketua Esvan. Jadi kami sangat berpartisipasi aktif, menyampaikan tanggapan, berdiskusi dengan gembira ya, tidak ada tekanan sedikit pun di sini. Silakan teman-teman menyampaikan apapun yang ada menjadi gagasan, menjadi saran, menjadi kritik, apapun itu di forum ini. Silahkan nanti dipersilahkan. Dan kami juga berharap teman-teman juga mengikuti tata tertib yang sudah diatur. Hari ini juga akan dipandu oleh Mas Fatil yang tadi menjadi host, teman-teman untuk bisa mengikuti teman-teman berharap manfaatkan segala informasi yang ada di sini, ambil sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada, dan ingat teman-teman semuanya bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin ada di tempat teman-teman saat ini. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, terima kasih banyak. Angkat jempol kita bersama untuk semangat-semangat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mun. Ya. Boleh lambaikan tangan dulu semuanya. Oke, kita akan mulai sesi kelas pertama kita hari ini. Seperti yang Mbak Mun jelaskan tadi bahwa kita akan mengangkat tema masa depan partisipasi anak di Indonesia, peluang dan tantangan. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan memberikan pengantar. Tadi sudah Mbak Mun jelaskan bahwa akan ada 4 kakak lainnya akan berbagi dengan kita. Saya mungkin akan perkenalkan dulu ya. Yang pertama adalah Mbak Desinta Pratiwi, yaitu fasilitator Forum Anak Nasional dari Kota Surakarta. Mbak Desinta sudah melambaikan tangan. Oke, selanjutnya ada juga Mufid Fayed yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sekretariat Forum Anak Nasional. Boleh lambaikan tangannya Mufid? Di mana nih Mufid? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Muhammad Fajri Dihastira atau Faje yang hari ini juga akan berbagi dengan kita. Faje ini adalah anak dari provinsi Sulawesi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan berdiskusi kita pada hari ini. Itu adalah Mbak Desinta yang akan mengawali berdiskusi dan menyampaikan pandangannya tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh partisipasi anak Indonesia di era COVID. Nah, sebelumnya untuk teman-teman, kita akan buka 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi penyampaian diskusi, yang akan disampaikan oleh 5 orang narasumber kita. Ini akan kita silakan kepada teman-teman di selanjutnya menyampaikan pandangannya. Kepada Mbak Desinta, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Pertanyaannya sama. Bagaimana menurut Mbak Desinta tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0 ini? Silakan Mbak Desinta. Oke, selamat malam semuanya. Boleh lambaikan tangan yang dengar suara kakak? Malam. Oke. Ya, semuanya perkenalkan, nama kakak adalah Kak Desinta Pratiwi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Fadil tadi, kakak adalah alumni fasilitator anak nasional yang tinggalnya sekarang di Surakarta. Buat teman-teman semuanya yang ada di Surakarta, boleh nanti kita ketemuan ya. Oke, sebelumnya kakak terima kasih sekali kepada kepala sekolah dan juga teman-teman semuanya fasilitator nasional yang sudah memfasilitasi adanya belajar bersama ini. Tentunya dikarenakan kondisi yang sedang tidak memungkinkan, kita melakukan belajar bersama melalui online. Oke.
Nah, seperti yang tadi sudah Kak Fadil jelaskan bahwa malam ini Kakak mungkin sedikit berbagi ya terkait dengan partisipasi anak, bagaimana itu apa ya, aja itu tantangan dan peluangnya, dan tentunya kita kaitkan dengan revolusi industri 4.0. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau revolusi industri 4.0 itu adalah sebuah fenomena di mana yang kita itu harus mengkolaborasikan teknologi-teknologi otomatisasi. Tentunya kedepannya adalah tantangannya adalah efisiensi. Nah, ketika kita masih usia anak-anak nih, tentunya apalagi teman-teman berada di forum anak, partisipasi anak menjadi penting. Dan di revolusi industri 4.0 itu, karena kita dituntut untuk efisiensi. Nah, kedepannya itu kan akan tenaga sumber daya manusia itu akan sedikit dikurangi dan dikurangi teknologi. Jadi, kita sebagai anak-anak tentunya yang aktif di forum anak, jangan lupa bahwa mental itu sangat penting. Nah, yang Kak Des rasa adalah tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa memanage waktu yang kita miliki. Apalagi forum hangat dari anak-anak untuk berkumpul, bertemu, bersosialisasi secara langsung gitu. Ya segala sesuatunya karena kita sudah banyak digantikan oleh perkembangan teknologi yang sekarang kita alami ya tentunya. Ya, baik itu ya kan, baik itu di gadget, baik itu di sosial media seperti itu. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik untuk mengelola supaya apa yang sedang kita hadapi itu bisa menambah nilai positif, bukan justru berdampak negatif untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk forum anak. Dan kalau dikaitkan dengan partisipasi anak, jelas sekarang kalau dulu mungkin partisipasi anak dihitung dari kehadiran anak pada saat rapat, ketemu, kumpul, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tanpa harus bertemu berkumpul pun, kita juga bisa melakukan rapat atau diskusi melalui online. Dan jangan lupa bahwa ketika teman-teman melakukan partisipasi secara online di era yang sekarang ini, teman-teman harus memastikan bahwa komunikasi yang kalian jalin itu efektif. Jadi, kita bisa ketahui ya bahwa kalau misalnya kita online melalui tulisan. Nah, tulisan itu kan tidak ada nada, tidak ada intonasi. Jadi mungkin penyampaian persepsi itu bisa jadi tidak sama. Nah, buat Kak Des itu juga merupakan tantangan. Nah, peluangnya adalah kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi di 4.0 itu untuk meraup atensi, kemudian juga publisitas, jadi menandakan bahwa kita ada, forum anak kita berjalan, banyak kegiatan, kemudian kita juga bisa share tentang apa yang sudah kita lakukan di forum anak. Tentunya itu juga sebagai bukti dokumentasi terhadap pihak-pihak yang menaungi kita, misalnya seperti pemerintah dan lain sebagainya. Itu adalah bukti eksistensi kita juga, gitu. Nah, terus harapannya Kak Des ke depan adalah teman-teman yang sekarang aktif di forum anak dan masih anak-anak, tentunya beda banget nih zamannya kayak Kak Des dulu. Kalau dulu kan mungkin tidak se-hype sekarang ya, sosial media, kemudian teknologi, dan lain-lain. Jadi, harapan Kak Desinta adalah semangat untuk kita bisa tetap aktif berpartisipasi dalam segala bidang itu tetap ada gitu. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa ketika kita berada di forum anak itu tidak hanya kita datang di kegiatan terus kemudian kita jalan bersama sama teman-teman kita untuk kegiatan, tetapi secara pribadi kita juga memiliki peran. Nah, kadang-kadang yang dilupakan adalah secara pribadi kita memiliki peran dan kita tidak melakukan itu gitu. Contohnya misalnya
partisipasi anak itu tidak hanya diukur pada saat kita ada di forum anak, tapi juga pada saat kita berada di lingkungan sekitar kita dan kita bisa menimbulkan manfaat untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, itu juga wujud partisipasi loh. Jadi tentunya partisipasi tidak hanya diukur secara kita berkelompok, tapi juga partisipasi adalah wujud peran kita, itu secara individu maupun secara kelompok terhadap kebermanfaatan bagi orang lain. Kalau menurut Kak Desinta mungkin itu salah satu hal yang Kak Desinta pikir dan Kak Desinta harapkan juga kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi kalian nggak cuma bisa berperan di forum anak, tapi juga kalian punya peran secara individu terhadap diri kalian sendiri, memanage waktu kalian dengan baik, memanfaatkan teknologi dan perkembangan IT yang semakin berkembang. Terus jangan lupa, kalau zaman sekarang nih kan anak-anak remaja biasanya nih galau di sosmed dan lain sebagainya, ya kan? Jadi itu juga harus di-manage. Artinya manajemen waktu itu tidak hanya waktu yang kita miliki, yang jam kita ngelihat jam berapa sekarang, nggak seperti itu. Tapi manajemen waktu adalah memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang positif tentunya. Nggak apa-apa sih, kadang-kadang kesannya agak berat, tapi semuanya bisa kok. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Desinta. Tadi Pak Fadil udah nih. Boleh, nanti kita akan bergantian dengan yang lainnya. Kita akan lanjutkan diskusi agar lebih malam, lebih seru. Kita libatkan juga teman-teman yang lainnya. Oke? Sebelum saya akan menyampaikan refleksinya, mungkin sekarang kita akan lanjut dulu dengan teman kita yang sekarang tinggal di Bogor, Kak Mufid Al-Fayyid, yang saat ini bertugas juga sebagai Ketua Sekretariat Forum Anak Nasional. Mana nih Kak Mufid nih? Halo. Sekarang Kak Mufid, pertanyaannya juga sama. Silahkan untuk menyampaikan pandangannya tentang apa peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0 ini. Silahkan Kak Mufid. Oke, tadi udah dibuka sama Mbak Desinta, dan kalau misalnya ngomongin 4.0, menurut aku sendiri juga hampir sama kayak Mbak Desinta. 4.0 tuh identik dengan yang namanya teknologi, dan sekarang tuh di Indonesia juga identik dengan yang namanya millennials. Kalau misalnya berbau dengan 4.0, pasti kayak gadget, udah pasti dong. Dan teman-teman, saya yakin juga teman-teman pasti semuanya punya gadget. Dan kira-kira untuk partisipasinya seperti apa sih? Kalau misalnya menurut aku sendiri, partisipasi anak di Indonesia ini saat ini tuh dirasa sudah, kalau tadi Kak Desinta menurun, tapi menurut aku sekarang sudah lebih banyak yang mulai sadar sih akan partisipasi itu. Nggak cuma anak, tapi orang dewasanya juga banyak yang sudah aware tentang partisipasi anak itu. Tapi banyaknya masih belum maksimal mungkin. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi di 4.0 ini, kita sebagai anak, walaupun saya sudah bukan anak lagi, teman-teman sebagai anak itu sangat berpotensi banget, punya peluang banyak banget di 4.0 ini. Apa aja sih peluangnya? Yang pertama, teman-teman punya gadget kan? Dan 4.0 ini semua bisa kita akses melalui gadget. Semua informasi, misalnya informasi di mana? Informasi di Rusia, mungkin teman-teman mau update ada berita apa sih di Rusia gitu. Atau mungkin di Amerika. Bahkan kita bisa mengakses tuh di seluruh dunia hanya dengan satu genggaman. Itu tuh salah satu potensi di 4.0 sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman tuh udah nggak ada lagi deh yang namanya ketinggalan update, karena susah banget nih dapat akses informasi. Sekarang tuh 4.0 sudah mendukung teman-teman untuk mendapatkan semua informasinya. Dan 4.0 juga telah menyajikan banyak platform untuk teman-teman bisa menyalurkan minat dan bakat teman-teman. Contohnya, mungkin yang teman-teman suka joget, ada platform namanya TikTok mungkin. Itu tuh menurut aku tuh itu salah satu bagian dari penyaluran minat dan bakat kalau menggunakannya dengan bijak. Atau mungkin yang suka bikin video bagus atau yang suka nge-vlog, itu teman-teman bisa menggunakan platform YouTube untuk menyalurkan minat dan bakat teman-teman gitu. Terus selain itu juga
teman-teman juga bisa update tentang informasi pelajaran, misalnya kayak corona sekarang nih. Teman-teman kan nggak bisa sekolah. Karena ada 4.0, teman-teman nggak usah khawatir lagi. Semua tugas udah dikirim sama gurunya. Ya kan, bener kan? Oke, terus tadi peluang, sekarang tantangannya. Kalau menurut aku, tantangannya sendiri tuh ada di pertama ada tantangan internal sih yang ada di diri kita sendiri. Sadar nggak sih teman-teman, suka ada yang ngasih tagline kalau misalnya generasi kita tuh adalah generasi rebahan, bukan generasi perubahan. Itu tuh sebenarnya kayak menghambat untuk menuju partisipasi anak yang lebih bermakna sih, karena dari diri sendiri aja belum ada tergerak untuk berpartisipasi, gimana mau partisipasi itu ada gitu. Jadi menurut aku tantangannya itu sih, merubah generasi rebahan menjadi generasi perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga memiliki tantangan di mana orang-orang banyak yang belum aware tentang apa itu partisipasi sendiri. Jadi kayak misalnya di keluarga. Jadi masih banyak loh teman-teman keluarga yang belum menerapkan partisipasi anak. Misalnya kayak masih mementingkan pendapatnya sendiri untuk orang tua tanpa memikirkan bagaimana pendapat anak dan segala macam. Itu bagian dari belum berjalannya partisipasi secara bermakna. Terus untuk harapan aku sendiri untuk kedepannya, aku berharap semoga nanti kedepannya teman-teman bisa memulai aksinya, jadi teman-teman bisa berinovasi. Benar kata Mbak Desita tadi, sebenarnya partisipasi itu nggak cuma kita berada di grup diskus atau berada di musrembang, mungkin partisipasi itu bisa kita ciptakan di lingkungan kita sendiri. Dengan teman-teman berkontribusi, dengan teman-teman melakukan aksi yang sekarang punya peran 2P, pelopor dan pelapor, itu teman-teman sudah berpartisipasi untuk pembangunan di lingkungan teman-teman gitu. Pembangunan juga nggak cuma infrastruktur, tapi teman-teman juga bisa melakukan pembangunan itu di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif yang teman-teman lakukan. Gitu sih, teman-teman. Sudah, Kak Fadil. Terima kasih Kak Mufid. Terima kasih, baik. Tadi itu pendapat Kak Mufid tentang pandangan terkait dengan peluang dan tantangan, sekaligus tadi ada tambahan tentang harapan yang Kak Mufid sampaikan tentang partisipasi anak di era 4.0 ini. Sekarang kita akan beranjak menuju ke narasumber ketiga kita. Ini dari Sulawesi Selatan, dari Indonesia Tengah, yaitu Muhammad Fajri Hastira yang saat ini sebagai fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan, sekaligus pernah menjadi pengurus inti Forum Anak Nasional tahun 2017-2019. Nah, untuk Kak Fajri, mana suaranya Kak Fajri? Ya Bang. Oke. Silakan Kak Fajri, silakan mulai berbagi pandangan tentang apa menurut Kak Fajri, apa sih peluang dan tantangan yang akan kita hadapi, yang akan dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0 ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Bang. Pertama teman-teman, bagi yang mendengarkan suara Fajri, ajukan jempol. Ada yang lagi belajar, ada yang lagi memperhatikan, oke nggak lupa. Lanjut aja teman-teman, semangat bagi yang belajar, tetap mendengarin aja. Nah, terkait dengan partisipasi anak, benar banget yang dikatakan sama Bang Mufid dan Mbak Desinta bahwa partisipasi anak itu bukan cuma keterlibatan kita di forum anak. Tentunya lebih dari itu, bagaimana teman-teman bisa membangun lingkungan sekitar teman-teman sendiri itu melalui tagline kita, yaitu pelopor dan pelapor. Seperti itu. Nah, berbicara tentang 4.0, tidak terlepas juga dari yang namanya komunikasi, teknologi, dan efisiensi itu tadi yang telah dijelaskan sama Mbak Desinta. Teman-teman, menurut Fajri, partisipasi anak yang sekarang ini jauh lebih berkembang dari yang dahulu. Kenapa? Karena di era 4.0 ini sekarang kita bisa melihat berbagai macam perubahan partisipasi anak. Yang darinya
tadi kalau kita mau mengumpulkan aspirasi nih kita harus ketemu langsung, atau kalau kita mau rapat kita harus datang ke suatu tempat, tapi melalui revolusi industri 4.0 ini kita bisa rapat online, kita bisa mengumpulkan aspirasi melalui platform atau media sosial yang kita punya seperti Instagram dan sebagainya. Akan tetapi itu juga menjadi tantangan bagi kita, bahwa kalau kita lebih intens berbicara di sosial media, itu akan mengikis yang namanya rasa kepekaan kita satu sama lain. Betul yang dikatakan Mbak Desinta bahwa persepsi kita terhadap intonasi yang kita kirim di grup itu berbeda-beda. Jadi hal tersebutlah yang mungkin membuat ada clash atau ada perbedaan pendapat yang menuju ke arah yang tidak baik. Mungkin hal ini bisa disikapi dengan kita memanfaatkan media sosial dan juga kita tetap berkumpul bersama seperti itu. Selain itu, menurut Faje, partisipasi anak di era industri 4.0 ini juga semakin berkembang pesat timbang yang dulu, di mana musrembang atau keterlibatan kita menyampaikan aspirasi ke pemerintah itu saat ini sudah sangat didengar. Walaupun ada beberapa dari suara-suara kita belum terrealisasikan, tapi it's okay. Itu menjadi usaha kita bersama untuk partisipasi anak ini, seperti itu. Selain itu, teman-teman, Forum Anak yang merupakan wadah partisipasi ini saat ini sudah sangat dikenal baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Pasti di antara teman-teman sudah sering banget ketemu dengan para pejabat tentunya. Nah, ini yang menjadi peluang kita untuk tetap melakukan partisipasi anak tersebut. Selain itu, menurut Faje, wadah partisipasi sekarang ini sudah dikenal, sudah sangat jauh dikenal oleh pemerintah. Buktinya bahwa perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan partisipasi anak melalui Forum Anak ini sudah dituangkan di dalam peraturan yang sudah mungkin teman-teman ketahui di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak. Ini sebuah bukti bahwa pemerintah kita sangat perhatian untuk partisipasi anak ini. Nah, akan tetapi tantangannya di era 4.0 ini, karena kita lebih mengedepankan yang namanya komunikasi di media sosial, tentunya muncul pertanyaan bahwa apakah partisipasi ini atau keterlibatan teman-teman kita di dunia partisipasi itu sudah menjangkau seluruh lapisan anak. Perlu teman-teman ingat bahwa partisipasi anak itu bukan cuma menjangkau teman-teman kita yang ada di sekolah-sekolah, akan tetapi jauh daripada itu kita juga harus mengumpulkan atau mendorong partisipasi anak-anak dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, nih di anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang terpisah oleh orang tuanya, dan kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Itu menjadi tantangan kita di era 4.0 ini. Selain itu juga, teman-teman, ini pandangan dan pendapat Faje terkait dengan Forum Anak yang menjadi wadah partisipasi. Sekali lagi bahwa saat ini Forum Anak sudah menjadi ajang di mana itu tadi bukan tempat berkumpul dari anak-anak seluruh kelompok yang rentan, tetapi menjadi eksklusif sehingga anak-anak yang berasal dari kelompok rentan itu akan sulit untuk masuk di dalam Forum Anak atau keterlibatan dirinya di dalam proses pembangunan ataupun lainnya terkait dengan partisipasi anak. Mungkin itu sih Kak, tapi harapan Faje terkait dengan partisipasi ini, semoga kita tetap semangat untuk bagaimana caranya mengemas kembali Forum Anak sebagai wadah
untuk menampung aspirasi kita, menampung aspirasi teman-teman dari kelompok-kelompok yang rentan. Terima kasih. Baik, terima kasih Faje dari Sulawesi Selatan. Dan sekarang kita akan pindah ke Tania. Jadi kalau tadi teman-teman runtut, sebenarnya masing-masing dari narasumber kita, mulai dari Mbak Desinta, Mufid, Faje, dan sekarang Tania adalah menggambarkan perjalanan sebuah generasi. Dimulai dari Mbak Desinta, yang dulunya pernah jadi anak-anak, pernah merasakan jadi fasilitator forum anak, dan sekarang menjadi alumni fasilitator forum anak, tapi tetap berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan partisipasi anak, dan sampai sekarang dilanjutkan oleh Mufid, dilanjutkan oleh Faje, dan sekarang dilanjutkan oleh Tania sebagai Ketua Forum Anak Nasional tahun 2019 sampai 2021. Sekarang kita simak baik-baik teman-teman pandangan Tania tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0. Silakan Tania. Oke, terima kasih Kak Fadil. Sebelumnya selamat malam semuanya. Apakah suaraku terdengar? Amanah suaraku? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kakak-kakak Kak Fadil, Kak Ambon yang sudah mengadakan kegiatan selasar ini, terus teman-teman yang udah mau Oke, langsung aja ya. Kalau aku setuju juga sama pendapat-pendapat yang udah disampaikan oleh kakak-kakak sebelum aku. Tapi kakak-kakak sebelum aku itu dari sudut pandang orang di atas usia anak. Jadi sekarang aku mau ngungkapin dari sudut pandang aku sebagai anak Indonesia. Kalau dari aku sendiri, menurutku kondisi partisipasi anak di Indonesia itu, misal kita ranking nih dari kurang baik, cukup, kurang atau sangat kurang, itu ada di kategori baik. Kenapa? Karena udah banyak pihak yang udah mulai aware nih sama partisipasi anak. Kalau kita selama ini melihat bahwa partisipasi anak itu pemerintah musrenbang yang udah hits ya di kalangan orang-orang semua. Bahkan sekarang udah ada loh daerah yang melaksanakan musrenbang khusus anak, kayak di Kaltim, Kota Denpasar, Jakarta Timur, dan masih banyak lagi yang udah melaksanakan musrenbang khusus anak. Itu salah satu bentuk partisipasi yang udah mulai ada sekarang perkembangannya. Nah, selain itu, sebenarnya partisipasi itu nggak melulu soal musrenbang, tapi juga misalnya nih, teman-teman di sini kan juga rata-rata anak. Jadi, kalau misal guru-guru sekarang memberikan tugas, itu pasti ada negosiasinya dulu kan? Mungkin nggak semua, tapi sebagian besar dari suara teman-teman yang udah aku himpun juga, sebagian besar guru itu sekarang memberikan tugas dengan negosiasi. Jadi itu menurutku salah satu bentuk dari partisipasi yang udah mulai berkembang. Selain itu, banyak juga loh orang tua yang pengambilan keputusannya tuh udah melibatkan suara anak, meskipun belum semua ya, that's why nggak sangat baik, tapi baik. Jadi masih ada perlu yang dioptimalkan. Selain itu, karena partisipasi ini luas, sebenarnya sekarang aku merasa bahwa teman-teman itu udah mulai bertindak langsung nih untuk pembangunan. Jadi misalnya aja nih, teman-teman menyuarakan di era sekarang ya, karena kan lagi kelas online. Jadi teman-teman menyuarakan bahwa di daerah kami kelas online-nya belum efektif, belum efektif daerah yang ini, daerah yang itu, kami belum memiliki akses dan lain sebagainya. Jadi menurutku hal itu salah satu bentuk mereka tuh care loh terhadap diri mereka bahwa aku harus belajar nih untuk pembangunan. Terus selain itu banyak juga anak-anak yang udah mulai mengedukasi sesamanya. Bisa lewat aplikasi yang lagi hits banget sekarang, Instagram, TikTok. Jadi mereka juga mengedukasi sesamanya. Itu merupakan salah satu bagian dari partisipasi anak dalam pembangunan yang mereka lakukan langsung, nggak cuma berpendapat saja. Nah, terus karena itu tadi itu belum maksimal, harus dioptimalkan lagi juga, banyak banget tantangan yang ada di era 4.0 ini, terutama tentang teknologi ya, seperti yang udah dijelaskan juga sama Kak Desinta, Kak Faje, Kak Mufid, bahwa sekarang tuh ada tagline juga bahwa generasi rebahan. Itu tadi aku juga setuju banget sama Kak Mufid bahwa kita harus membuat generasi rebahan ini jadi generasi perubahan. Aku sendiri kadang ngerasa bahwa aku sebagai anak ya, males tuh pasti ada. Kenapa males? Karena sekarang tuh kita udah dimudahkan dengan adanya teknologi. Jadi berasa males itu tadi tuh lebih kuat di zaman sekarang. Selain itu,
banyak banget anak-anak yang malu untuk menunjukkan siapa mereka, atau bisa dibilang unconfidence. Contohnya, banyak banget yang pakai fake account. Itu salah satu bentuk dari malu menunjukkan siapa mereka sebenarnya untuk bersuara. Kenapa harus pakai fake account, second account, kayak gitu kan. Nah, terus selain itu, di 4.0 ini juga ada yang di zaman-zaman sebelumnya udah terjadi. Kayak misalnya kita udah berpendapat ya di Musrenbang, tapi pemerintah masih mempertimbangkan aspek-aspek lain yang sedikit membuat aspek yang dibicarakan oleh anak terlihat kurang diperhatikan. Dan terkadang ketika kita menyampaikan sesuatu pun itu agak seperti kurang didengar seperti itu. Nah, terus yang tantangan yang kelima nih, aku tadi juga setuju banget sama Kak Faje. Aku sempat diskusi juga sama Kak Faje waktu itu, kalau forum anak itu bukan wadah untuk mengeksklusifkan diri teman-teman semua, tapi kita wadah untuk berkumpul, untuk menyalurkan apa sih yang sebenarnya dimau oleh teman-teman di luar sana. Nggak cuma yang di forum aja, nggak cuma yang katanya anak-anak aktif dan pintar aja, tapi juga anak yang berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya. Itu sih tantangannya. Pusatkan daripada teknologi yang sebagai kita bisa langsung mengkampanyekan apa yang kita mau sebenarnya. Dan kampanye itu kita bisa kasih tag sampai di notice sama sosok yang kita mau itu tadi. Udah banyak juga sih dilakukan sekarang, dan itu harusnya lebih dioptimalkan lagi ke depannya. Terus, teman-teman semua, ketika kita menyampaikan tentang sesuatu hal di Musrenbang, kita juga bisa banget merimain seseorang yang kita bisa kontak istilahnya. Jadi kan terkadang ketika kita menyampaikan pendapat nih di Musrenbang kan melalui proses tuh pembentukan nanti ke depannya menjadi suatu peraturan atau suatu anggaran. Kita juga bisa terus merimain sosok-sosok tersebut yang kita anggap bisa menjadi jembatan kita. Selain itu, melalui teknologi yang udah ada, kita bisa banget ikutan atau buat komunitas, organisasi, forum yang kita rasa bisa menjadi akar rumput untuk menyampaikan partisipasi anak itu tadi. Nah, salah satunya forum anak ini. Teman-teman di luar forum anak juga bisa banget join ikutan ke forum anak daerahnya untuk bisa ikut berpartisipasi. Meskipun partisipasi itu nggak cuma tentang duduk lalu menyampaikan kepada sosok pembuat peraturan, tapi kita juga bisa berpartisipasi lewat apapun itu. Terus, kalau untuk harapannya, sebenarnya yang harus ditanemin ke teman-teman semua adalah semua dimulai dari saya. Kenapa? Karena kalau semua orang berpikiran bahwa semua dimulai dari saya, ya kecil-kecil itu tadi bakal menjadi sesuatu yang besar. Dan setuju banget juga sama kakak-kakak yang lain bahwa perlu optimalisasi hal-hal yang sudah terjadi, dan peluang-peluang yang disebutkan tadi harus segera bisa direalisasikan. Itu sih yang bisa Tania sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tania. Tania, Ketua Forum Anak Nasional 2019-2021. Nah, sekarang melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, saya coba ingin meng-highlight beberapa teman-teman tentang partisipasi anak di Indonesia saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa data profil anak Indonesia tahun 2019 telah melaunching data bahwa jumlah anak di Indonesia adalah 79.550.000 jiwa, yang menunjukkan bahwa 30,1% total populasi penduduk kita adalah berusia anak-anak, atau sepertiga total populasi Indonesia adalah anak-anak. Nah, jumlah yang ada ini harus kita manfaatkan, harus kita bisa berdayakan untuk dapat terlibat aktif dalam proses partisipasi anak yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai juga tingkat yang paling tinggi, yaitu negara. Nah, di kesempatan kali ini, mau ngasih tahu sebuah fun fact, bahwa sebenarnya institusi semacam semacam forum anak ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990, tepatnya di salah satu desa di Rajasthan, India, di mana pada saat itu anak-anak usia 6 sampai 14 tahun dilibatkan dalam proses advokasi pendidikan di sana. Jadi tahun 90 sudah ada
wadah partisipasi anak semacam forum anak, dan kita sendiri di Indonesia baru mainstream sekitar tahun 2009-2010. Nah, menariknya, saya mengutip tulisan John Wall tahun 2011 bahwa di seluruh negara di dunia pada tahun 2011 itu sudah ada 30 wadah partisipasi anak yang disebut sebagai parlemen anak tuh. Mulai dari negara tadi seperti yang saya sebutkan di India, bahkan di India parlemen anaknya dimulai dari tingkat sekolah, lalu ada di Bolivia, lalu juga ada di Brazil dengan dengan bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Nah, ini bisa menjadi tambahan informasi untuk teman-teman semua, sehingga bisa melengkapi pengetahuan teman-teman tentang forum anak. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga oleh Faje, bahwa kita, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang kebijakan penyelenggaraan forum anak. Bagi teman-teman yang belum baca, silahkan teman-teman baca, karena ini juga akan menjadi bahan diskusi yang menarik bagi kita untuk perkembangan forum anak ke depan. Nah, sebentar lagi saya akan membuka sesi diskusi. Saya akan persilahkan teman-teman untuk menyampaikan pandangannya seputar peluang dan tantangan yang akan kita hadapi di era 4.0 ini. Tapi, saya ingin ingatkan, tata caranya seperti yang sudah disampaikan tata tertib, teman-teman harus mengirimkan pesan di chat, di fitur chat, boleh dicek di bawah, dengan format yang sudah disediakan, dan kemudian setelah saya persilahkan, baru teman-teman boleh meng-unmute suaranya, dan berbicara maksimal 3 menit. Kita harus berbagi waktu dengan teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain bisa kebagian. Sepakat ya? Kalau sepakat jempolnya tunjukin dulu dong. Oke, baik. Tadi saya melihat ada yang nyimak baik-baik, ada yang sambil catat-catat, ada yang sambil jalan-jalan. Tapi it's okay. Kita lagi belajar memanfaatkan waktu luang dengan media virtual seperti ini. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman untuk melakukan pendaftaran pada sesi diskusi ini dengan cara menulis pesan lewat chat di bawah. Formatnya sudah ada ya, teman-teman boleh cek seperti itu. Ya, silakan Mbak Desinta. Teman-teman semuanya, mohon maaf sekali ya, Kak Desinta jam 8 ada ini harus close dulu. Nah, buat teman-teman yang mau nanya ke Kak Desinta, boleh silahkan langsung tanya di grup Selasar 2, atau bisa chat sendiri ke Kak Desinta, atau bisa DM ke Instagram juga, yang misalkan udah punya Instagramnya Kak Desinta juga. Jadi mohon maaf sekali, next time kita ikutan belajar lagi ya, mohon maaf ya teman-teman ya, salam pamit dulu ya. Semangat belajar. Kasih. Mbak Desinta, sehat-sehat Mbak Desinta. Ya, kalian juga ya, sehat-sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Desinta sudah pamit. Kita akan lanjutkan sesi diskusi kita. Sudah ada beberapa yang mendaftar. Di sesi pertama saya akan buka 3 pendaftar dulu. Saya lihat dari yang list yang teman-teman kirimkan ya. Untuk kesempatan pertama saya akan berikan kesempatan kepada Ceisa Asti Arfani dari Forum Anak Kabupaten Gresik. Lalu yang kedua bersiap-siap Kiven dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga Jinan dari Jawa Timur, Forum Anak Gresik. Waktunya 3 menit teman-teman, kita harus berbagi dengan teman-teman yang lain sehingga kita bisa mendengarkan banyak pandangan tentang peluang dan tantangan partisipasi anak di era 4.0. Saya persilahkan dulu pertama kepada Ceisa Astia. Halo, Ceisa. Atau yang sudah bersiap dulu, ada Jinan Elvareta. Halo Jinan. Halo. Oke, Jinan dari Forum Anak Gresik, Jawa Timur ya? Ya. Nah, silakan Jinan. Boleh berbagi kepada kita tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0. 3 menit, silakan Jinan.
Saya mau menyampaikan, kan tadi disampaikan sama Kak Desinta, itu tantangan di revolusi industri 4.0 itu ada yang kurang bersemangat berkumpul karena memanfaatkan teknologi. Itu tadi yang bisa diskusi online. Nah, menurut saya, kalau misalkan kita terlalu memanfaatkan teknologi, itu menyebabkan kita tuh kurang aktif secara langsung. Kan kita itu aktifnya dalam online saja. Nah, kalau misalkan online saja itu tidak bisa mengukur, tidak bisa aktif secara langsung gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan saya ingin bertanya ke teman-teman, kalau misal gimana sih pandangan kalian mengenai seseorang atau seorang anak yang memanfaatkan alasan teknologi itu dengan memanfaatkan alasan teknologi untuk malas berkumpul. Jadi kan kurang bersemangat dalam berkumpul karena dia memanfaatkan alasan perkembangan teknologi itu tadi, bisa diskusi online atau dan lain-lain gitu. Saya ingin meminta pendapat ke teman-teman bagaimana caranya untuk mengubah pola pikiran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jinan. Tadi menarik yang ditanggapi oleh Jinan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Desinta. Dan Jinan tadi melemparkan pertanyaan kepada teman-teman, pendapat teman-teman bagaimana menanggapi alasan seorang anak yang memanfaatkan media online itu untuk tidak berkumpul. Apakah lebih efektif media online ataukah lebih efektif kita berkumpul secara langsung? Nah, mungkin bisa sekaligus disampaikan, bisa sekaligus dijawab, sekaligus juga dengan pandangan kalian semua tentang apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0. Nah, kesempatan kedua saya akan berikan kepada, tadi Cesa sudah tersambung, Cesa? Ada Cesa? Sudah, ya. Baik, Mas. Oke, Cesa. Silakan Cesa, boleh menyampaikan pandangannya dulu tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0, dan kemudian boleh menyampaikan, boleh juga ikut menjawab tadi pertanyaan Jinan. Sama-sama dari Gresik kalau saya lihat ya. Kenal nggak Cesa sama Jinan? Iya. Iya, kenal. Nah ya. Oke, silakan Jinan. Baik. Nah, untuk saya menyikapi pertanyaan dari Jinan tersebut, bagaimana pola pikir seseorang. Maaf, apakah mendengar suara saya? Mohon maaf. Halo, Cesa. Cesa bisa dengar suara saya jelas? Oke. Sepertinya masih ada gangguan audio, jadi mungkin kita kasih kesempatan dulu ke Kiven. Kiven dari Kota Palu, bisa meng-unmute suaranya. Halo Kiven. Ya, halo. Oke, Kiven. Di sana jam berapa, Kiven? Ya, di Indonesia Tengah ini sudah jam 9. 9:04. Belum ngantuk jam segini? Masih aman. Masih aman. Oke. Silakan Kiven boleh menyampaikan pandangannya tentang tadi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0. Boleh juga ikut menjawab tadi pertanyaan dari Gina. Silakan. Ya. Ini juga terkait semua, mungkin sudah ini semua disimpulkan oleh kakak-kakak tadi dari Forum Nasional seperti apa itu 4.0 dan lain sebagainya. Dah. Menurut saya, pandangan saya tentang bagaimana kita sih untuk melihat 4.0-nya sebagai peluang kita mengeksplor diri. Untuk kita bagaimana mewujudkan partisipasi anak itu. Saya setuju tadi dikatakan untuk sebagai bentuk publikasi kita ke media sosial. Karena pengguna internet di Indonesia juga itu lumayan tinggi, ya kan? Sehingga kita bisa menggunakan Facebook, Instagram, Twitter dengan konten-konten partisipasi anak. Seperti misalnya sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi tabu soal anak, tidak lagi tabu
soal partisipasi anak. Makanya kita juga mendorong di 4.0 ini kita mengutamakan juga bagaimana kreativitas kita. Kita menyesuaikan 4.0 ini dengan baik, dengan konten-konten yang mengedukasi kepada masyarakat, tentu juga kepada kita kembali pelopor dan pelapor. Dan juga kita melihat di sekarang ini kita kan masih karantina nih, karantina terkait COVID-19 atau virus corona. Nah, ini yang saya lihat, saya pantau teman-teman forum anak lainnya, banyak nih yang sudah mulai melakukan melalui konten-konten yang mengedukasi, walaupun tidak harus kita turun jalan misalnya membagikan masker atau pergi kemana, tetapi kita mengedukasi lewat media sosial. Itu sangat penting, sehingga seperti misalnya mencegah virus corona, apa itu lockdown, apa itu social distancing, physical distancing, itu menjadi sangat penting untuk kita semua. Maka dari itu, ini peluang kita bagaimana kita mempublikasi forum anak sehingga kita menawarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa partisipasi anak-anak itu sangat perlu untuk generasi ke depan, karena kita ini generasi Indonesia emas nanti di tahun 2045. Makanya kita membutuhkan dasar-dasar yang kuat untuk pembangunan sumber daya kita sendiri. Dan juga menjadi serius juga tantangan kita adalah tadi betul bahwa alasan teknologi ini menjadi kita agak malas ya untuk berkomunikasi, tetapi kembali pada kita bagaimana kita beritahu kepada teman-teman bahwa ini loh 4.0 kita gunakan. Banyak nih yang sudah malas misalnya mau cari tugas atau ada tugas misalnya dari guru, hanya difoto saja, klik sudah tanpa harus ditulis lagi di buku. Nah, ini juga menjadi pengalaman kita semua ya. Dan tentu harapannya bahwa juga janganlah kita malas-malas 4.0 ini. Kita terus kembangkan diri lewat 4.0. Nah, ini terkait pertanyaan dari Jinan ya, dari Kak Jinan. Iya, terkait bagaimana kita mengubah pola pikir atau menjadi alasan teman-teman kita untuk malas-malasan. Nah, ini tadi kita tagline dari kaum rebahan itu kan selalu menyasar pada anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Nah, ini yang harus mendasari kita. Terus peran kita pelopor, di mana kita mengedukasi semua bahwa ini loh kita tidak hanya rebahan terus, tetapi kita juga membuat perubahan. Restorasi sosial itu yang menjadi bagian penting dari pembangunan forum anak. Saya pikir seperti itu bagaimana kita mengedukasi teman-teman semua. Ini dari Kak Fadil, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kiven dari Indonesia Tengah, dari Palu. Tadi saya ingin menggarisbawahi sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Kiven. Menarik teman-teman, bahwa saya pernah baca tulisan penelitian dari Setioningsi tahun 2016 yang mengatakan bahwa sulit sekali mencari referensi tentang partisipasi anak di Indonesia. Kalau teman-teman cari bahan bacaan atau penelitian atau skripsi atau jurnal, banyak sekali tidak banyak yang membahas tentang partisipasi anak. Menurut Setioningsi salah satu alasannya adalah karena isu tentang anak ini dianggap belum mainstream. Jadi belum banyak orang dewasa terutama yang memahami tentang isu-isu pemenuhan hak anak. Nah, menyambung tadi yang disampaikan oleh Kiven dan Jinan, mungkin kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta era baru 4.0 ini untuk mengenalkan tidak hanya tentang partisipasi anak, tapi juga tentang pemenuhan hak anak lain yang diatur baik oleh undang-undang maupun juga konvensi hak anak. Jadi kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang ini agar orang semakin aware, agar orang semakin banyak yang mengenal dan mengetahui tentang pemenuhan hak anak. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan terakhir untuk Ceisa. Coba saya cek dulu, Ceisa sudah bisa bergabung? Aman. Sudah aman ya? Baik. Iya. Sinyalnya nggak di lockdown ya? Belum. Tapi kota juga belum lockdown. Oke. Baik, silakan Ceisa untuk menyampaikan pandangannya. Pertanyaannya juga sama terkait dengan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partisipasi anak di era 4.0. Silakan, Ceisa. Sebelum itu saya boleh menjawab persoalan dari Jinan terlebih dahulu, seperti boleh, silakan. tadi. Boleh, silakan. Nah,
Baik, dari bagaimana cara pola pikir kita merubah pola pikir seseorang menjadi teknologi itu tidak dibuat semena-mena atau hanya alasan saja, tetapi semua orang harus termotivasi pada dalam diri sendiri, yaitu dia mau untuk mengikuti kumpul atau yang lainnya. Nah, untuk peluang, tantangan, dan harapan untuk partisipasi anak itu sendiri, tantangan saya hampir sama seperti Kak Desinta, yaitu lebih memanajemen waktu dengan baik, terlebih lagi. Kak, bisa mendengar suara saya? Silakan Jason dilanjutkan. Halo. Cesa. Oke, sepertinya sinyalnya belum memihak kepada Cesa. Kita buka dulu sesi kedua. Saya akan persilahkan kepada 3 penanya dulu. Mungkin nanti Cesa bisa bergabung lagi di akhir sesi ini. Saya akan lihat berdasarkan tadi list yang sudah teman-teman kirimkan ya di aplikasi fitur chatnya. Saya akan persilahkan dulu kepada Hasna Jihan Hairunisa dari Forum Anak Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang pertama. Lalu saya ingin persilahkan kepada Melisa Francisca Latif dari Gorontalo. Dan kesempatan ketiga saya akan sampaikan kepada Muhammad Rasid dari Jawa Barat, Forum Anak Kabupaten Bandung. Saya akan sapa dulu Hasna Jihan Hairunisa. Bisa meng-unmute. Halo Hasna. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Panggilannya apa? Hasna, Jihan, Hairun, atau Nisa? Oh, Jihan. Jihan. Jihan dari Forum Anak Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Silahkan Jihan. 3 menit. Dari tadi narasumber yang udah ada, kan semua pada jelasin apa sih tantangan, apa sih potensi dari era 4.0 ini kan. Saya ada pertanyaan nih buat teman-teman semua. Tadi kan udah disebutin tantangan-tantangan yang banyak sekali dan beragam dari masing-masing narasumber. Saya ingin bertanya, tantangan apa yang mungkin paling sulit untuk dirubah dan cara mengatasinya bagaimana? Selain dari gadget, sulit bersosialisasi, mungkin kalau yang main gadget ataupun sulit bersosialisasi kan sudah sering banget untuk dibahas. Dan saya ingin tanya tantangan lain yang mungkin lebih sulit untuk diatasi dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jihan. Tadi Jihan menyampaikan pertanyaan juga ke teman-teman, apa tantangan lain selain tadi ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mungkin teman-teman bisa juga sambil men-scroll grup chat karena tadi beberapa pendapat dan pandangan teman-teman pemantik diskusi sudah di-share di situ, jadi teman-teman bisa sambil scroll, baca-baca, takutnya tadi teman-teman kelewat. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya berikan kesempatan yang kedua kepada Melisa Francisca Latif dari Gorontalo. Halo Melisa. Iya, halo. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan Melisa, boleh menyampaikan pendapat atau tadi di-challenge oleh Jihan. Ada nggak sih tantangan lain selain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 4.0 ini? Ya. Jadi silakan Melisa, 3 menit. Ya, baik. Untuk itu, mungkin di sini saya membahas satu permasalahan atau persoalan yang marak terjadi di Gorontalo ya, Kak. Di sini yaitu kecanduan games online. Nah, beberapa anak-anak yang saya wawancarai tentang kecanduan gadget ini, latar belakang dari mereka adalah mereka susah bergaul dengan orang. Tapi dengan games online ini, mereka dapat bergaul dengan orang-orang lain. Contohnya, dengan games online ini mereka bisa mabar, main bareng. Nah, di sini mungkin ada sisi positifnya mereka bisa bergaul. Tetapi sayangnya
mereka lupa untuk waktu belajar, waktu istirahat, sehingga mereka susah untuk masuk sekolah, sering terlambat dan lain-lain. Tetapi di sini dari banyaknya hasil wawancara yang saya dapat, anak-anak itu mengumpamakan seperti ini, daripada saya duduk diam di rumah, tidak ada sendirian di dalam kelas dan lain-lain, lebih baik saya bermain mabar dengan teman-teman lain di misalnya di kecamatan sebelah ataupun kelurahan sebelah. Seperti itu. Kemudian mungkin ini bisa saya mintakan tanggapan untuk teman-teman sekalian. Terus langkah apa sih yang kita harus buat jika anak-anak yang ada di sekitar lingkungan kita seperti ini? Kemudian mungkin ini merupakan tantangan. Yang pertama, tantangan buat orang tua itu sendiri. Bagaimana dalam hal menanggapi persoalan ini. Yang kedua, tantangan buat teman-teman yang ada di sekitarnya, bagaimana mereka dapat menarik ataupun mengajak teman-teman itu untuk bisa berpartisipasi di wadah yang positif, yang lebih positif. Tetapi di sini kakak-kakak sekalian, dari mereka kumpul-kumpul bareng dengan game online, banyak kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan juga. Tapi ada sisi negatifnya. Terus bagaimana itu? Ya, mungkin persoalan tentang tantangan yang tadi yang disampaikan oleh Jihan, sebenarnya tantangan apa yang lebih berat selain teknologi, kemudian yang tadi kita sudah bahas. Mungkin tantangan yang paling berat adalah yang sekarang ini menurut pandangan saya, yaitu bagaimana pemahaman anak itu terkait dengan partisipasi anak dalam keluarga. Biasanya dalam hal kita anak itu maunya di luar untuk berkumpul dengan teman-temannya, biasanya dalam keluarganya itu banyak persoalan yang terjadi. Seperti itu. Sudah cukup ya, Melisa? Oke, baik. Tadi Melisa mencoba menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi punya efek positif, karena ketika kita main game misalnya, tadi ada istilah mabar yang juga pasti teman-teman sudah hafal dengan itu semua, atau bahkan bisa teman-teman gunakan dalam bahasa sehari-hari. Tapi di sisi lain itu juga menimbulkan dampak negatif. Nah, makanya kenapa kita coba memilih tema ini agar kita bisa memetakan mana peluang yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, mana tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita antisipasi, sehingga partisipasi anak di era 4.0 ini masih tetap dapat berjalan dengan baik. Nah, masih di sesi kedua, sesi diskusi ini, saya akan berikan kesempatan kepada Muhammad Rashid dari Forum Anak Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya. Silakan. Halo, Rashid. Kak. Halo. Siap. Kalau dari Rashid pribadi ya, ketika tadi mendengarkan gitu beberapa asumsi, beberapa sudut pandang dari beberapa narasumber dan juga dari beberapa teman-teman nih, yang bisa Rashid ungkapkan nih buat dari pertanyaan yang pertama tentang apa sih hal yang paling tantangan yang paling berat di era 4.0 ini. Kalau menurut Rashid sih, tantangan yang paling berat adalah di mana kita bisa mengajak anak-anak untuk memahami gitu, untuk lebih peka terhadap sekitar. Karena di zaman sekarang ini anak-anak itu mempunyai pola pikir di mana mereka itu ingin bersantai-santai saja di rumah, ya kebanyakannya gitu. Meskipun ada beberapa yang emang semangat buat kayak
kegiatan di luar nih. Nah, kalau dari pertanyaan pertama sih, tantangannya yang paling berat tuh gimana kita bisa merubah pola pikir mereka untuk lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. Itu sih. Soalnya pola pikir itu susah untuk dirubah karena pola pikir itu sudah menyatu dalam setiap masing-masingnya gitu, Kak. Nah, buat pertanyaan yang kedua, ketika anak sudah suka main game nih, tapi di main game itu terdapat hal positifnya. Nah, bagaimana cara kita gitu? Nah, kalau dari Rashid pribadi sih, itu kembali lagi kepada setiap orang yang ingin melakukan apa gitu. Ketika seorang tersebut ingin merubah anak-anak di kawasannya untuk lebih baik lagi, maka harus ada faktor pendorong di mana si anak itu bisa tertarik untuk ikut gitu, Kak. Nah, buat pandangan Rashid nih tentang peluang, kalau menurut Rashid sih peluang di 4.0 ini buat partisipasi anak sih bisa dibilang sangat membantu sih, soalnya ketika kita ingin menyebarkan beberapa informasi, kita bisa lebih mudah untuk menyebarkannya gitu, kayak dari Sabang sampai Merauke, kita nggak perlu kayak ngeluarin biaya buat naik pesawat, untuk hanya sekedar memberikan informasi gitu. Terus juga, kita juga kayak bisa lebih mengenalkan gitu, apa itu forum anak pada masyarakat secara lebih luas gitu melalui media sosial, karena kayak media sosial itu sangat banyak gunanya sehingga membuat kita lebih mudah buat menshare-kannya gitu. Terus juga kalau buat tantangannya mah anak-anak menjadi lebih yang sudah banyak dibuatkannya beberapa alat yang mempermudah pekerjaan manusia, sehingga membuat pergerakan tenaga otot manusia itu tidak digunakan, dan ketika lambat laun itu akan, ketika misalkan kita tuh udah lama nggak kayak kerja tuh, kayak udah lama nggak bersih-bersih tuh, ketika kita kerjakan kembali itu akan terasa lebih berat gitu. Makanya tantangannya itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mengoptimalkan cara penggunaan gadget atau alat-alat elektronik lainnya gitu, untuk bisa lebih adanya faktor keseimbangan gitu, jadi tidak terlalu mensudutkan alat elektronik gitu sih, Kak, dari Rashid. Oke, terima kasih Rashid. Kita akan buka sesi terakhir, sesi ketiga, tapi saya minta izin dulu teman-teman. Seharusnya kita akan selesai pukul 8.30, tapi sepertinya ada waktu sebentar, kita bisa manfaatkan untuk buka sesi ketiga. Kalau teman-teman sepakat, boleh tunjukkan jempolnya. Oke, baik. Kita akan buka sesi ketiga yang juga akan menjadi sesi terakhir untuk diskusi pada kelas pertama ini. Sudah ada selanjutnya, saya punya daftar, tadi sudah ada Rashid, lalu ada Francisca dan juga Jihan. Sekarang saya akan beri kesempatan kepada Ihsan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, lalu ada Febrianda Muhammad Pratama dari Forum Anak Simbol, dan Ahmad Dhani dari Forum Anak Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saya beri kesempatan dulu kepada Ihsan. Ihsan dari tadi. Halo Ihsan. Halo Kak. Halo, sorry ya dari tadi udah angkat tangan, tapi saya malah ngikutin yang chat di sini. Gak apa-apa, silakan Ihsan. Iya Kak. 3 menit bisa berbagi, tadi teman-temannya sudah menyampaikan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partisipasi anak. Bahkan tadi ada challenge yang menurut saya menarik. Era 4.0 itu apa sih selain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Adakah hal-hal lain yang menjadi peluang dan tantangan di dalamnya selain ilmu pengetahuan dan teknologi?
Nah, sekarang silakan Ihsan, waktu 3 menit, saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, saya dari Forum Anak Kota Palu. Saya juga merupakan pengurus dari Forum Anak Nusantara Kota Palu. Jadi di sini Kak, sebelum saya ingin memaparkan peluang dan harapan, saya ingin bertanya sedikit tentang, kan saat ini sudah sangat banyak digunakan oleh para remaja, khususnya kita juga sebagai anak. Terus kita sudah biasa mengalami yang namanya cyberbullying anak. Cyberbullying itu kan bullying yang dilakukan internet atau media. Nah, tanya kakak teman-teman tentang cyberbullying itu seperti apa? Baru kemudian untuk peluang itu saya rasa hampir sama dengan teman tadi peluangnya. Ini yang pertama ajang apa itu forum anak, bagaimana kegiatan forum anak, kita forum anak sebagai pelopor dan pelapor itu seperti apa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak yang di bawah usia 18 tahun. Kemudian untuk tantangannya yang seperti saya bilang tadi, yang pertama itu cyberbullying. Karena saat ini masih banyak juga bullying yang ada di internet. Kayak dia kayak body shaming, menghina dan lain sebagainya. Kemudian untuk harapan saya sendiri, semoga cyberbullying itu bisa berkurang, kemudian orang mengetahui dalam di forum sebenarnya forum itu penting untuk pemerintah di Indonesia. Terima kasih. Kakak dengar suara saya? Halo Ihsan. Halo Kak, dengar suara aku? Iya, agak putus-putus tadi. Silakan dilanjutkan. Lanjutkan ya Kak. Ya. Tadi sudah sampai di mana tadi Kak? Soalnya tadi sudah agak tadi. Ada yang ingat sampai di mana? Tadi udah sampai di mana tadi Kak? Oke. Halo. Halo Kak. Ihsan. Oke. Saya ulang saja Kak ya. Tadi terakhir tentang cyberbullying yang dibahas. Oh iya. Itu apa ya? Tantangan yang paling besar saya rasa itu adalah cyberbullying Kak. Soalnya banyak sekali kasus cyberbullying saat ini, terutama pada anak-anak, terkait body shaming, menghina, dan lain sebagainya. Baru untuk harapan saya sendiri, Kak, semoga cyberbullying itu bisa berkurang dan bahkan tidak ada di kita sekarang, Kak, baru sama supaya orang-orang itu tahu apa itu forum anak dan peran penting anak dalam pembangunan Indonesia. Sekian dan terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Ihsan tadi menarik yang disampaikan, bukan hanya ternyata era 4.0 ini tidak hanya berpengaruh terhadap partisipasi anak, tapi juga berpengaruh terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan pemenuhan anak-anak. Salah satunya tadi ada cyberbullying yang sering terjadi. Mungkin juga teman-teman pernah menyaksikan itu, baik di berbagai macam platform, di YouTube, di Instagram, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan kedua. Seperti yang sudah saya daftar tadi, ada Febrianda Muhammad Pratama dari Forum Anak Simel Aceh. Halo. Febrianda Muhammad Pratama, bisa dengar suara saya? Halo, Kak. Halo. Halo, oke. Silakan. Panggilannya apa ini? Febrianda Muhammad? Febrian. Oke, silakan Febrian. Iya, Kak. Oke. Untuk pertama tadi, untuk menjawab dari Ihsan tadi ya, sedikit menambahkan. Permasalahan yang sangat urgensi sekarang itu, menurut Febrian sendiri ada mental health, ya, kesehatan mental. Jadi di mana seseorang anak itu menyatakan pendapatnya sendiri di media sosial ketika mereka ingin mengekspresikan diri mereka begitu tentang satu hal seperti diskusi politik, ekonomi, maupun hukum yang ada di negara kita. Masih terkendala dengan adanya beberapa terbatasnya opini mereka, dibatasi oleh ya pengguna internet lainnya melalui komunikasi
komunikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun lain sebagainya. Nah, jadi pemanfaatan gadget sendiri itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Yang mana gadget itu sendiri bisa berdampak negatif maupun positif, tergantung bagaimana caranya kita menanggapi hal tersebut dengan baik. Yang mana gadget tersebut bisa menjadikan kita seorang pecandu, bisa menjadi orang yang anarkis sekalipun, yang bahkan bisa menambahkan kita kepada hal yang negatif tentunya. Jadi gimana kita caranya untuk memaksimalkan diri kita untuk mengambil porsi kita masing-masing di suatu diskusi forum seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya, pertanyaan Febrian, bagaimana caranya agar setiap hal yang kita ingin ekspresikan kepada masyarakat agar diterima lebih baik diterima oleh masyarakat, agar tidak menimbulkan beban pikiran kepada anak itu sendiri tentunya. Nah, selanjutnya tantangan yang kita hadapi sekarang itu Febrian setuju sama Iksan tadi, sama siapa tadi ya yang ngomong tentang game online. Oke, game online sendiri bisa dapat berdampak negatif maupun positif, tergantung cara kita kembali menanggapinya sendiri ya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh teman kita tadi, banyak sekali yang kita ambil dari internet tadi, maupun diskusi-diskusi yang kita hadapi di forum-forum terkait isu-isu anak ataupun hal lain sebagainya yang kita hadapi sekarang. Nah, jadi intinya bagaimana kita memanfaatkan suatu sumber daya untuk kita maksimalkan sebaik mungkin. Itu aja sih Kak dari Febrian. Oke, terima kasih Febrian. Dan sebelum saya menyimpulkan, ada terakhir dari Ahmad Dhani, Forum Anak Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Halo, Ahmad Dhani. Bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Boleh kencangan dikit nggak suaranya? Ya, halo. Teman-teman semua kedengeran? Halo. Kurang kenceng tuh. Semua dada-dada malahan. Halo. Halo? Bisa lebih keras nggak? Halo. Halo. Okay. Jelas ya teman-teman ya? Halo, oke. Halo, panggilannya apa? Ahmad? Dani Kak. Oh, panggilannya Dani, oke. Silakan Dani. Penutup diskusi kita malam ini, Dani akan menyampaikan tadi pandangannya tentang peluang dan tantangan partisipasi anak di era 4.0. Boleh juga tadi menanggapi pertanyaan teman-teman. Silakan Dani. Oke, baik Kak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Saya dari Forum Anak Kota Padang Sidempuan ingin menyampaikan pendapat saya tentang partisipasi anak di era 4.0 sekarang ini. Baik, yang pertama, tadi saya mendengar tentang manajemen waktu untuk mengelola manajemen waktu untuk kita mengelola supaya kita dapat berdampak positif terhadap apa yang kita lakukan. Baik, di sini saya juga menggarisbawahi tentang lebih efektif online atau langsung. Baik, saya menarik diri dari forum anak kami di sini. Kami itu lebih sering melakukan rapat online ketimbang rapat langsung. Memang rapat langsung lebih cepat dimengerti atau dapat dicerna langsung daripada rapat online. Begitu juga dengan tentang body shaming
yang baru saja dikatakan oleh kakak tadi, semua anak dapat body shaming ketika mereka melakukan, tadi saya lihat ini ada permasalahan bully. Anak tersebut Halo, Dani. Dani udah keluar ya? Halo, Dani. Oke, sepertinya Dani sudah keluar dari radar saya. Baik, karena Dani sudah tidak ada di dalam daftar saya, maka saya coba ganti. Terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Rivaldi Malau. Masih bergabung dengan kita Rivaldi Malau dari Forum Anak Prambanan Jogja. Ada Rivaldi? Atau Subhan? Subhan dari Forum Anak Lahirote Kota Gorontalo. Iya, Kak. Subhan ya? Iya. Oke, Subhan, kamu beruntung karena tadi Dani sudah keluar dari Zoom ini. Sekarang kamu dapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Ya, walaupun tadi menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Dani, tapi terfokus. Nggak apa-apa. Di lain kesempatan kita akan simak pandangan dari Dani. Silakan Subhan. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Jadi semuanya bisa dengar suara saya. Oke, baik. Jadi selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Subhan dari Forum Anak Lahirote Kota Gorontalo. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya dari beberapa pendapat tadi ataupun argumen yang sudah disampaikan oleh baik kakak-kakak maupun teman-teman dari Forum Anak daerah lain, itu sudah bisa menggambarkan betapa banyak sisi positif dari era 4.0 ini. Nah, saya sebutnya 4.0 ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan beberapa kendala yang mungkin bisa kita hadapi akibat adanya perkembangan era 4.0 ini. Jadi yang pertama misalnya pendidikan karakter. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, pendidikan karakter itu perlu diterapkan dengan face to face atau secara langsung, misalnya antara guru dengan muridnya ataupun orang tua dengan anaknya. Itu yang menjadi faktor pendukung adanya pendidikan karakter ini. Nah, tapi teman-teman sekalian dan kakak-kakak sekalian, di era 4.0 ini kebanyakan anak-anak itu hanya menggunakan gadget saja. Jadi misalnya dalam segi pendidikan, kita bisa lihat sekarang banyaknya pemanfaatan pembelajaran online yang dilakukan oleh guru dan muridnya. Tapi itu hanya sekilas saja dilihat oleh guru bahwa murid itu sedang melakukan pembelajaran. Tetapi dari segi sikap, itu belum tentu bisa diketahui apakah murid ini benar-benar menerapkan sikap yang baik atau yang positif. Nah, begitu juga dengan orang tuanya. Akibat adanya 4.0 ini, banyak anak-anak yang lebih sering ke media sosial. Misalnya curhat melalui Facebook, curhat melalui Instagram, malas untuk bercerita langsung dengan orang tuanya. Sehingga karakter mereka dalam tanda kutip itu menjadi kurang bagus karena tidak adanya komunikasi dengan orang tua. Makanya tantangan yang dihadapi di era 4.0 ini adalah bagaimana karakter anak-anak itu bisa kita bentuk dengan adanya media sosial ini. Kurang lebih mungkin seperti itu, Kak Fadil. Terima kasih. Oke, terima kasih Subhan sudah menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih tadi kepada teman-teman para pemateri diskusi yang telah menyampaikan pandangannya di awal tentang tantangan dan peluang partisipasi anak di era 4.0. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan sedikit. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau dari teman-teman ada yang kelewat, teman-teman boleh sambil scroll grup chatnya karena sudah di-share tadi beberapa pendapat dari
para pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Nah, menarik teman-teman diskusi kita malam ini tentang peluang dan tantangan. Dua sisi yang merupakan dua hal yang berbeda. Dua-duanya harus kita pahami, harus kita perhatikan. Yang satu yang merupakan peluang harus kita manfaatkan, dan yang merupakan tantangan harus kita antisipasi, harus kita perbaiki. Catatan saya adalah partisipasi anak harus kita tingkatkan, bukan hanya di ruang-ruang publik seperti di musrenbang atau keterlibatan teman-teman di forum anak. Tapi kita bisa mulai partisipasi anak itu dari ruang-ruang privat. Seperti yang sering teman-teman dengarkan, itu bisa kita mulai dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga pasti teman-teman juga sering mendengarkan bahwa salah satu contoh partisipasinya adalah teman-teman diberikan kesempatan untuk menyampaikan menu makanan yang diharapkan pada hari tersebut, atau memilih warna cat kamar, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini juga perlu menjadi fokus kita, tidak hanya partisipasi anak di ruang publik, tapi juga partisipasi anak di ruang privat. Karena mau tidak mau, keluarga adalah pihak yang sangat berperan bagi tumbuh kembang teman-teman sebagai anak-anak dan teman-teman kita di luar sana. Lalu yang kedua, kalau saya gambarkan sebuah era, kita sebutnya era 4.0, sebuah era itu diciptakan, itu ibarat waktu, teman-teman. Seperti yang kita tahu tentang waktu, dia akan datang dan pergi entah dengan cepat atau lambat. Permasalahannya adalah setiap era itu tidak akan pernah datang dengan menunggu kita siap. Oke, sebuah era itu tidak akan datang menunggu kita siap. Jadi dia bisa datang begitu saja, entah itu kita siap atau tidak siap. Makanya dengan adanya diskusi kita pada malam ini tentang peluang dan tantangan, diharapkan kita bisa mempersiapkan diri nih. Kita memasuki sebuah era baru sehingga partisipasi anak dapat terus ditingkatkan. Jadi era 4.0 ini juga merupakan sebuah momentum yang bisa kita manfaatkan agar isu-isu pemenuhan hak anak atau isu-isu partisipasi anak tidak hanya difahami oleh segelintir orang yang tergabung di forum anak, tapi juga oleh seluruh anak Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ada 30,1%, ada 70 sekian juta anak Indonesia yang harus kita kenalkan tentang partisipasi anak dan pemenuhan hak mereka. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan harapan agar teman-teman perbanyak diskusi, jangan berhenti belajar sambil bermain. Ya, ingat, kita sebagai seorang anak, belajar dan bermain adalah hak yang sama-sama pentingnya, sehingga teman-teman harus terus memanfaatkan kesempatan dan peluang yang diberikan di forum anak untuk mengenalkan pemenuhan hak anak di lingkungan sekitar teman-teman. Itu mungkin rangkuman dari saya tentang diskusi kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang tadi belum sempat menyampaikan pendapatnya pada forum ini, nanti bisa teman-teman share pendapat kalian di IG Story dan di tag di Instagramnya Selasa. Sudah tahu ya semua, sudah follow belum Instagramnya Selasa? Sudah? Oke, teman-teman bisa cari atau nanti teman-teman bisa lihat linknya di grup, dan teman-teman boleh berbagi pandangannya atau teman-teman boleh menyampaikan kesannya setelah mengikuti kelas pertama Selasa kali ini. Nah, selanjutnya besok kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, jam 7 waktu Indonesia Barat. Tapi ada beberapa hal mungkin terkait teknisnya yang akan saya sampaikan. Bahwa pertama, besok tema yang akan kita bahas adalah tentang kebijakan partisipasi anak di Indonesia. Nah, itu akan melengkapi pengetahuan kita atau melengkapi pandangan kita tentang partisipasi anak yang tadi kita sampaikan. Apa saja sih kebijakan yang sudah dibuat oleh negara untuk meningkatkan partisipasi anak di Indonesia? Besok kita akan kedatangan tamu luar biasa. Siapa dia? Tunggu besok di Instagramnya Selasar dan di grup WA. Jadi teman-teman besok bisa mendaftar dulu
seperti tadi di link yang sudah disediakan. Jadi setiap harinya akan dilakukan pendaftaran karena aplikasi Zoom ini seperti yang teman-teman tahu terbatas. Jadi kita ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang benar-benar minat. Seperti tadi di awal disampaikan oleh Mbak Desi, ada 14 tema, ada 14 kelas yang sudah kita siapkan untuk teman-teman. Pilih yang sesuai dengan minat kalian. Sehingga apa yang kalian terima itu bisa benar-benar bermanfaat untuk kalian semua. Setelah ini, teman-teman boleh cek nanti di grup WhatsApp, akan dibagi form tentang evaluasi pelaksanaan kelas lasar pertama ini. Jadi senang sekali teman-teman kalian dari tadi tercatat sekitar hampir 400 orang yang gabung di WA Group, tapi ternyata yang bisa ikut dan dapat kesempatan untuk ikut adalah kalian-kalian semua. Jadi kita tepuk tangan diam-diam buat kita semua. Oke, nah terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga kelas lasar bisa mengisi waktu luang teman-teman di tengah situasi yang kita hadapi. Dan pesan saya juga dari saya mewakili teman-teman manajemen Selasar, jaga kesehatan teman-teman, karena anak Indonesia masih membutuhkan kalian. Pekerjaan rumah kita, tanggung jawab kita, bakti kita untuk negara dalam meningkatkan partisipasi anak dan membantu teman-teman kita mendapatkan hak-haknya tidak boleh putus hanya karena wabah COVID-19. Harus semangat. Oke, sampai bertemu lagi besok malam. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.